Saya akan membahas satu kitab, yang kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama yang kita kenal dengan namanya Imam Abul Laits As-Samarqandi. Beliau dilahirkan perkiraannya tahun 301, tapi tidak bisa dipastikan karena manuskrip karangan-karangan beliau ketika ditemukan tidak mencantumkan lahirnya tanggal berapa dan tahun berapa. Tujuan kita menjelaskan tentang biografi beliau agar kita semakin tahu betapa mengikuti ulama itu penuh dengan keberkahan dan insya Allah kebenaran yang datangnya dari Allah. Dan menurut satu keterangan dalam manuskrip yang disusun oleh beberapa orang ulama dalam kitab tafsir Samarqandi yang namanya kitab Bahrul Ulum, itu ditemukan satu kisah bahwasannya Imam Abul Laits As-Samarqandi itu negeri Samarkand yang sekarang itu Uzbekistan, dulu pernah jadi ring road atau jalur sutra perdagangan sehingga mencapai puncak kejayaan Islam di wilayah Samarkand atau juga Uzbekistan, yang kalau kita mau melihat sejarah Indonesia atau Nusantara sebetulnya sangat erat dengan Samarkand, karena memang banyak nama-nama di Indonesia ini yang berkaitan dengan bahasa Samarkandi gitu. Itu menunjukkan bahwasannya Islam di Indonesia sudah berabad-abad yang lalu. Beliau wafat pada tahun 373 Hijriah, ada yang bilang 393 Hijriah. Sekarang tahun 1400, berarti kitabnya, karangannya 1000 tahun lebih sudah 1000 tahun lebih kitab yang beliau karang. Nah, dalam catatan kitab tafsir Samarqand atau kitab tafsir Bahrul Ulum itu diceritakan beliau pernah selesai beliau mengarang satu kitab, beliau bawa kitab karangannya tersebut ke raudhahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tertidur semalaman di raudhah sambil membawa kitab tersebut, dan di dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam impiannya kitab yang beliau karang diambil, dipegang dan ditimang oleh Rasul, sampai kemudian dikembalikan sambil berkata, "Ya faqih, peganglah kitab karanganmu." Beliau terbangun dan beliau lihat posisi letak kitab yang tadi diberikan dalam impian oleh Rasul sesuai dengan apa yang dia temui. Maka ketika itu beliau disebut oleh para ulama sebagai ahli tafsir, sebagai ahli hadis. Tapi karena beliau disebut faqih oleh Rasul, beliau mencari keberkahan, akhirnya beliau sendiri yang menamakan sebagai ahli fikih atau al-faqih. Bukan karena beliau ingin sombong bahwa beliau ahli fikih, tapi karena beliau sangat menghargai dan mencintai nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata kitab yang dikarang yang dalam impian dipegang oleh Rasul itu adalah satu kitab yang disebut dengan kitab Tanbihul Ghafilin, yang pagi ini akan kita bahas. Jadi betapa luar biasanya karangan ribuan tahun yang lalu masih ada di hadapan kita, masih bisa kita pelajari. Maka alangkah sayangnya kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari kitab-kitab para ulama, kita banyak membuang waktu. Karena mempelajari kitab-kitab para ulama lebih memperdalam permasalahan agama yang saat ini sedang luar biasanya. Tentang perbedaan karakter para ulama diadu domba menjadi satu. Apalagi anak-anak kita, mereka lebih cari wawasan di YouTube. Misalkan pidatonya Kiai Haji Iwan Jawawi yang santun dan lembut diambil sepotong buat menghantam ceramahnya Ustadz Agus yang keras gitu kan. Kenapa? Karena kita memang manusia cenderung punya selera. Jadi belajar agama jangan menuruti selera, karena selera itu hawa nafsu. Selera kita yang santun bukan berarti membuat kita membenci ulama yang tegas. Kalau selera yang tegas, jangan sampai kita menyalahi ulama yang santun. Jadi kalau kita masih memilih ajaran agama sesuai selera, berarti kita beragama masih dalam kondisi hawa nafsu menguasai kita. Jadi kalau seandainya itu sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, disebarkan oleh para alim ulama, mau menyampaikan yang suasananya santun ataupun tegas,
maka kita akui kebenaran dari yang disampaikan. Maka pada pagi hari ini kita tidak membahas masalah ubudiyah yang lain selain ada satu diawali di kitab ini. Qauluhu ta'ala, diawali dengan firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi diawali dengan firman Allah, wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan doa kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, dan bahwasannya orang-orang yang sombong, an ibadati itu namanya an mujawazah kalau dalam bahasa sorob. Jadi artinya mereka yang sombong an ibadati, meninggalkan ibadahku, meninggalkan penyembahanku, saya dakhuluna jahannama dakhirin, maka nanti mereka bakal masuk ke dalam neraka dakhirin, selama-lamanya atau kekal abadi di dalamnya. Yaitu mereka orang yang sombong, sombongnya dengan sebab tidak mau menyembah Allah. Nah, dari sekian banyak peribadahan, di ayat ini ada satu perintah. Ud'uni, kalimah fi'il amr, berarti kita disuruh berdoa. Doa itu bagian dari ibadah. Kalau kita lihat urutan pasal yang di kitab ini adalah pasal doa, orang yang muslim yang tidak mau berdoa, malas berdoa, jarang berdoa, ada nilai-nilai kesombongan dalam dirinya yang Allah ancam masuk ke dalam neraka jahanam. Karena ayat ini berkaitan, satu perintah berdoa dilanjutkan dengan ancaman meninggalkan ibadah. Oh, berarti ibadah apa? Ibadah berdoa. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan di sini. Wa anil Hasan Bisri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Imam Hasan Bisri bahwasannya Nabi bersabda, la yadzalul abdu bi khairin. Tidak henti-hentinya seorang hamba selalu dalam kebaikan. Malam yastakjil, selagi dia tidak terburu-buru. Faqalu, maka sahabat bertanya, wa kaifa yastakjilu ya Rasulullah? Yang dimaksud terburu-buru itu, tergesa-gesa itu apa dan bagaimana ya Rasul? Yaqulu da'autullaha falam yastajibli. Apabila seseorang sudah merasa dalam dirinya, saya sudah berdoa tapi nggak pernah dikabulkan oleh Allah, maka orang yang punya perasaan seperti itu termasuk orang yang tergesa-gesa dalam hidupnya, berarti tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Jadi nggak boleh ngerasa kapok doa di hati kita. Kenapa? Karena doa itu ibadah kepada Allah. Jangan karena ngerasa bahwasannya saya doa mah sering tapi hidup susah-susah aja. Saya berdoa mah sering tapi masalah banyak aja. Saya berdoa mah sering tapi urusan kagak ada beresnya. Kalau kita sudah merasa seperti itu, maka sesuai apa yang Nabi katakan, berarti hidup kita jauh dari kebaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kemudian dilanjutkan di sini. Ini agak repot milih-milihnya, Pak, karena ini ulama terdahulu tuh kalau nulis hadis itu hadasana Muhammad bin Fadli qala hadasana Muhammad bin Ja'far qala hadasana Ibrahim bin Yusuf qala hadasana Abu Muawiyah an Lais an Ziyad bin Maghirah an Abi Hurairah. Jadi itulah ulama tuh saking telitihnya tuh ulama dulu. Makanya disebut ahli hadis. Kalau kita bukannya ahli, kita nemu hadis aja udah bagus banget. Sementara zaman sekarang enak bener, banyak orang yang nyalahin hadis atau menyalahgunakan arti hadis. Padahal kalau kita lihat ulama yang ahli hadis tuh dari perawinya. Gitu. Sekarang gampang bener orang itu mempermudah hadis sesuai dengan maunya. Gitu. Nggak tahu ada asbabul wurudnya. Bahkan Al-Quran sendiri juga ada asbabun nuzulnya yang mesti kita menjadi sebuah patokan ketika kita mentakwil sebuah ayat Al-Quran berdasarkan tafsir para ulama. Nah, di sini dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda begini.
Jadi buat orang yang punya perasaan kayak tadi tuh, doa mas sering kayaknya ditolak. Yang pertama dikasih roja atau harapan dari Nabi. Ma min muslimin yad'u bidu'ain illa ustujibalahu. Tidaklah dari seorang muslim yad'u yang dia berdoa bidu'ain dengan sebuah doa illa ustujibalahu, kecuali pasti dikabul oleh Allah. Karena yang berjanji Allah, janjinya tertulis dalam Al-Quran. Sedangkan kita meyakini isi Al-Quran tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong. Apalagi Allah yang berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Maka Nabi berkuat bahwasannya setiap orang yang berdoa tidak akan pernah tidak dikabul oleh Allah. Secara hak Allah mengabulkan pasti, karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Fa'ima, maka adapun ayu ajilalahu fi dunya, ada kalanya penerimaan doanya, pengkabulan doanya itu memang di dunia. Dia minta selesai dari masalahnya Allah selesaikan. Dia minta dibereskan urusan, ketika dia berdoa Allah bereskan urusannya. Ketika dia minta keluar dari kesulitan, Allah keluarkan kesulitannya. Ada kalanya memang seperti itu, dan itu yang kita mau kadang-kadang, pengennya begitu. Pagi doa minta rezeki, jam 12 ada orang nganterin duit, pengennya kita begitu tuh. Iya, sampai ketika janji dalam Al-Quran bahwasannya sekecil-kecilnya balasan dari Allah 10 kali lipat. Jumat kita sedekah goceng, asar nanyain gocapnya mana. Iya kan 5.000 perak dikali 10 50.000. Jumat kita naruh di kotak amal goceng. Ingat janji kalau paling sedikit dibalas 10 kali lipat. Asar udah nanyain kita gocapnya mana ini. Karena pengennya kita begini semua nih, dikabul di dunia gitu. Padahal yang janji itu Allah yang maha kaya, Allah yang tidak pernah menyalahi janji. Seakan-akan kalau kita tanyain kita ragu dengan maha kuasanya Allah, dengan maha menepati janjinya Allah. Allah udah janji 10 kali lipat. Ada kalanya dunia. Wa ima ayudakhirolahu fil akhirati. Ada kalanya doa kita di dunia itu enggak dikasih di dunia. Allah simpen buat tabungan akhirat. Didepositoin tuh doa kita. Itu. Wa ima ayukafiro anhu zunubahu. Ada kalanya doa tersebut enggak dikabul di dunia, enggak ditabungin di akhirat, tapi menjadi sebab Allah hapus segala dosa dan kesalahannya. Biqadri mada'a, dengan ukuran dia membaca doa. Berarti ada 3 nih supaya kita yakin dengan ayat ud'uni astajib lakum. 1 dikabul di dunia, ini yang kita mau. 2 disimpan dikabul di akhirat. 3 dijadikan sebagai pengampunan dari dosa dan kesalahan kita. Artinya 3-3-nya menandakan doa kita dikabul oleh Allah. Ya walaupun kalau ditanya jujur di antara 3 yang kita mau mana? Ya tetap aja dunia-dunia juga kita pengennya. Maka kemudian dilanjutkan sini, malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin, selagi doa tersebut tidak mendatangkan dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Mana doa yang menghapus ya doa-doa misalkan orang nyolong, doa minta selamat, repot juga. Zaman sekarang ini kan, tadi saya dengar cerita tuh kehilangan motor di masjid banyak bener, sering banget sekarang. Kotak amal juga gitu. Maling sekarang emang kurang hormat sama urusan agama gitu. Zaman dulu juga ada maling kotak amal, cuma jarang-jarang kejadiannya. Ini tiap bulan sekali. Motor segala macam menunjukkan apa? Memang kita hidup di mana rasa hormat terhadap nilai agama berkurang, terhadap masjid berkurang, terhadap orang yang sedang ibadah berkurang. Maka wajar terhadap ulama berkurang. Khawatir terhadap Al-Quran kurang, terhadap Rasul kurang, terhadap Allah kurang, terhadap Islam kurang. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan iman dan Islam kita. Nah salah satunya ini nih, laksanain perintah Allah doa. Jadi yakinin bahwa doa itu pasti diterima oleh Allah. Hanya tadi ada yang dibalas di dunia,
ada yang disimpan buat nanti di akhirat, ada yang dijadikan penghapusan dosa. Maka kemudian selanjutnya, wa an Ja'far ibni Burqan an Shalih ibni Yasar qala yaqulullah ta'ala tad'unani wa qulubukum ma'rudatun anni fabatilun ma tadhhabun. Tapi juga kita diingatkan, engkau berdoa kepadaku wa qulubukum, sedangkan hati kalian berpaling. Mungkin bisa jadi doa kita itu hampa hasilnya, mulut mah ngecebres. Ini bahasa Spanyol. Iya biasa kan, emang udah lihai banget baca doanya. Ini pala mah lagi mikirin dia bayar listrik lah segala macam. Ya bisa jadi kalau doa kita hampa, bukan Allah yang nggak menuhin janjinya. Satu cara kita berdoa gitu. Mulut mah berdoa, hati berpaling, nggak ada khusyuknya. Makanya ada ulama yang bilang doa juga mesti belajar, jangan sekedar hafal, minimal artinya kita tahu garis besarnya. Supaya apa? Supaya lebih mantap hati kitanya. Ya kalau Allah Maha tahu, kita nggak tahu artinya, Allah tahu tujuan kita. Ya cuma tadi karena kita nggak tahu artinya, ya begitu, mulut ngecebres ya Pak. Nah di sini ada satu percakapan, kita nggak panjang-panjang, nanti langsung dipraktekin. Ini kita belajar teori, nanti Ustadz Iwan yang bakal langsung praktek. Kemudian di sini, ketika ada seseorang wakila li ba'dil hukama, dan ditanya kepada sebahagian ahli hukum atau ahli hikmah, inna lanad'u fala yustajabu lana. Datang nih orang nanya kepada ulama, kami sering berdoa, tapi doa kami rasanya nggak pernah diterima. Wa qad qala Allahu ta'ala, padahal kan Allah berfirman ud'uni astajib lakum. Ini bagaimana? Ada orang nanya begitu. Allah berfirman ud'uni astajib lakum, tapi saya berdoa nggak pernah diterima sama Allah. Maka kemudian qala menjawab ulama yang ditanya, li anna fikum sab'u khisalin tamna'u du'aakum minas sama. Kau ingin tahu apa sebabnya doamu ditolak oleh Allah? Karena di dirimu terdapat 7 perkara sehingga doamu ditolak. Kila ditanya, wa mahuna, apa perbuatan 7 yang saya lakukan sehingga doa saya ditolak? Awaluha, yang pertama, annakum askhattum rabbakum walam tatlubu ridahu. Yang pertama, bahwasannya engkau melakukan perbuatan yang mendatangkan kebencian Allah dan engkau belum mencari ridhonya. Apa perbuatan yang mendatangkan kebencian dari Allah? 1, menyakiti hati orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Jadi ketika kita dalam kebencian orang tua kita, kita memanjat, meminta, berdoa, memohon kepada Allah, menjadi alasan buat Allah untuk tidak mengabulkan doa kita sebelum kita minta ridho orang tua kita. Ini mah dia Pak, kalau di sini mah insya Allah soleh semua, amin. Makanya kita minta maaf sama orang tua tuh sering-sering, sampai-sampai kan dalam keterangan yang lain, siapa orang yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari, Allah permudah urusan dunianya. Cuman kan kita tahu doanya 5 kali seharinya lupa mulu. Doanya mah Robik Firli wali walidayah hafal banget, cuma 5 kali seharinya lewat mulu. Tapi kalau berjamaah mah tinggal amin doang ketemu tuh Robik Firli. Cuman Allahumma lantas jalan ya kagak ketemu Robik Firli. Jadi yang pertama itu termasuk panjang, apalagi yang mendatangkan kebencian Allah, nilai-nilai kedurhakaan, murid durhaka sama guru, termasuk mendatangkan kebencian Allah. Ya termasuk kita menghina para ulama adalah bagian perkara yang mendatangkan kebencian Allah. Minta ridhonya, kalau doa kita minta mau dikabul sama Allah. Itu yang pertama, bukan kata saya, tapi ada di keterangan kitab ini. Yang keduanya, wasani, dan yang kedua, annakum takuluna nahnu abidullah wala ta'maluna amalal abdi. Yang kedua, kenapa kau merasa doamu tidak diterima? Kau mengaku sebagai hamba Allah, tapi kau tidak pernah melakukan penyembahan kepada Allah. Doa mah rajin, sholat kagak.
Jangan salahin Allahnya. Kenapa? Karena kau merasa kau hamba Allah, tapi kau tidak membuktikan kehambaanmu di hadapan Allah. Makanya kan doa yang paling utama itu doa dalam sholat ketika sujud, sebagai satu praktek penghambaan diri kepada Allah. Makanya suruh tekan sujudnya, biar benar-benar kita itu merasa paling rendah, mulut kita mengakui subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allah yang maha tinggi. Yang bagus baca doa di situ tuh. Ya kata ulama, baca dah tuh di lagi sujud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin 41 kali. Bangun puyeng tuh. Jadi apa? Kau mengaku kau hamba Allah, tapi kau sendiri tidak pernah membuktikan penghambaanmu terhadap Allah. Doa mah rajin, doa mah sering, sholat kagak. Kata kitab ini, yang ketiganya, annakum taqra'unal qur'ana walam tata'ahadu hurufahu. Yang ketiga menyebabkan doa kita ditolak, kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak memelihara huruf-huruf Al-Quran. Karena ngejar khatam puluhan kali, huruf ditabrak. Apa? Apa itu Ramadan bangga bener? Alhamdulillah 3 kali khatam begitu. Bukan masalah khatam, yang penting rapihnya. Nah ini ternyata kita tahu gara-gara itu menjadi sebab Allah tolak doa kita. Baca Quran hurufnya kita nggak pelihara hak-haknya. Ada hak alif lam qamariyah, alif sam samsiyah, mad arid li sukun, mad jaid mutasil, mad wajib muntasil, semuanya ada haknya. Yang keempat, annakum taquluna nahnu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat sebabnya doa kita ditolak, kalian mengaku merasa sebagai umat Nabi Muhammad. Itu walam ta'malu bisunnatihi, tapi kalian tidak mengamalkan sunnahnya Nabi. Bahkan banyak yang nyalah-nyalahin, apalagi di zaman sekarang, bukan hanya nggak ngelaksanain sunnahnya, sunnah dianggap bid'ah. Pokoknya kalau udah Nabi pakai, Nabi katakan, Nabi perintahkan, sejarah nggak berpengaruh. Ada yang bilang bahwasannya putih-putih itu secara sejarah bukannya sunnah Nabi. Terserah. Gamis itu budaya Arab, bodoh amat, kalau udah Nabi pakai jadi sunnah. Kita kan zaman sekarang nih yang bikin rame apa Pak? Ingat dengan ritual, lupa dengan dasar. Jadi ulama dikit-dikit disamain sama Nabi. Ngaku keturunan Nabi, kok gak kayak nabinya? Itu rame bener di medsos tuh. Ngaku warasatul anbiya, tuh gak kayak nabinya. Kita jawab yang gampang aja, emang siapa yang nyuruh kita mesti kayak Nabi? Saya nggak pernah nemuin keterangan bahwa kita mesti kayak Nabi. Ada juga ati'ullaha wa ati'u Rasul, taat sama Nabi, bukannya jadi kayak Nabi. Kalau seandainya kita disuruh jadi kayak Nabi, yang tentu mampu melakukan itu awal-awal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka orang-orang hebat dan mulia, tetap saja mereka nggak bisa sama Nabi. Ketika Sayyidina Abu Bakar dengan santunnya nggak dikata gini sama Sayyidina Umar, nanti muatan lembut nggak kayak Nabi, nggak dikata gitu. Ketika Sayyidina Umar tegas, nggak dikata gini, nanti mah kasar banget nggak kayak Nabi, nggak dikata gitu. Kita tuh aneh. Kadang-kadang nggak tahu kita disuruh taat sama Allah, taat sama Rasul, bukan nyamain, nggak bakalan sama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taat kepada Nabi tetap dengan kesantunannya. Sayyidina Umar bin Khattab taat kepada Nabi dengan ketegasannya. Sayyidina Utsman bin Affan taat kepada Nabi dengan sifat pemalunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib taat kepada Nabi dengan kepemudaannya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita kebawa sama omongan kok nggak kayak Nabi. Jangankan begitu, saya sama Ustadz Iwan beda karakter Pak. Ustadz Iwan disuruh ngomong kayak saya, habis suaranya setengah jam juga. Saya disuruh santun kayak Ustadz Iwan, pegel tenggorokan saya. Yang penting beliau ikut syariat, saya ikut syariat. Jadi jangan gampang diadu domba di akhir zaman ini.
Karena kita beribadah bukan karena selera. Selanjutnya, wal khamisu annakum taquluna inna dunya indallahi la tusawi junahi ba'idatin wa qad atmantum ilaiha. Kalian tahu bahwasannya dunia itu nggak berharga, lebih berharga dari, tidak berharga seperti sayap nyamuk. Itu tahu kita tuh. Tapi ngapa kalau udah punya dunia anteng banget? Ngapa ketenangan kalian tergantung dunia? Nggak sholat tenang, yang penting punya duit. Kan seharusnya mau punya duit mau nggak punya duit, habis sholat tenang. Ini kan kadang-kadang gara-gara urusan dunia ibadah ditinggal. Ngaji yuk. Mana? Kuliah subuh, yang banyak urusan. Gimana sih? Padahal justru ketika walaupun banyak urusan, kalau sudah duduk di majlis taklim berdoa, tenang rasanya hati, kan begitu. Selanjutnya, anakum taquluna inna hadza ilatun wa a'malukum a'malul mukimina biha. Kalian berprinsip, kalian tahu bahwasan dunia itu sementara. Tapi kenapa kalian ngumpulin dunia kaya bakal selama-lamanya? Yang haram disikat, yang remeng-remeng diembat. Padahal kalian tahu dunia sementara. Ngapa ngumpulin duit segala macamnya seakan-akan selama-lamanya? Itu yang ngebikin doa kita ditolak sama Allah. Yang ketujuhnya, annakum taquluna innal akhirata khairun minad dunya. Kalian berkata bahwasannya akhirat lebih baik daripada dunia. Wala tajtahiduna fi talabiha wa tahtaruna dunya. Kenapa kalau kalian tahu akhirat itu lebih mulia daripada dunia? Kenapa nyari akhiratnya asal-asalan? Sholat asal-asalan. Bahkan kalau diajak ngaji tentang sholat, ada yang ngomong begini, begitu ngaji tentang sholat jadi ribet sholat. Enakan kemarin belum ngaji sholat kita asik-asik aja. Ya emang kemarin mah ikut aturan dia sendiri. Begitu mulai diatur mulai repot tuh. Oh, sholat berdirinya begini, takbiratul ihramnya begini, ngangkat tangannya begini, rukuknya begini, sujudnya begini. Emang mulai agak repot. Emang harus serius. Itu 7 perkara, 6 perkara. Yang ketujuhnya ini serempak nih. Di sini Pak ada tambahan. Ada tambahan di sini yang ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ad'ullaha, saya berdoa kepada Allah. Ini dari riwayat dari Sa'id bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ad'ullaha, wahai utusan Allah, aku berdoa kepada Allah, fala yastajibuli du'ai, tapi tidaklah Allah kabulkan doaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ya Sa'ad, hai Sa'id, ijtanibil haram, kalau kau ingin doamu diterima oleh Allah, jauhkan yang haram. Fa innakulla batnin dakhala fihi luqmatun minal haram, maka bahwasan setiap perut yang masuk satu suapan dari makanan yang haram, la yustajabu du'auhu arba'ina yauman, tidak akan Allah kabul doanya selama 40 hari. Satu suap makanan masuk ke dalam perut kita doa, maka ditolak doa kita selama 40 hari. Kalau satu suap, kalau sepiring, kalau sekarung, kalau segudang, maka berarti apa? Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang membuat doa kita ditolak oleh Allah bukan Allahnya, tapi kitanya. Sebelum saya akhiri, sebetulnya banyak pelajaran di sini. Nabi Musa pernah ketika di zaman Fir'aun minta supaya Fir'aun tumbang. Dia doa agar Fir'aun hancur. Diaminkan sama Nabi Harun. Yang doa Nabi, yang ngaminin Nabi. Dikabul sama Allah selama 40 tahun. Nabi yang ngaminin, Nabi yang baca doa, dua-duanya Nabi. Dikabul sama Allah selama 40. Nah kita Nabi bukan, yang ngaminin juga bukannya orang mulia, pengen buru-buru dikabul doa kita. Terus untungnya apa? Untungnya semakin sering kita berdoa, maka semakin banyak tabungan akhirat kita. Berarti apa? Kalau kita sekarang itu berdoa agar umat Islam dimenangkan, kabulnya lama, minimal doa kita, tabungan kita jadi bekal nanti. Kalaupun Allah menangkan Islam, kitanya tidak ngalamin, minimal kita wafat dalam kondisi berjuang. Gitu. Jadi ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Nanti dilanjutkan sama guru kita, Kiai Haji Ustadz Iwan Jawawi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.